Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siti Umayyah dari Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, yang ikut serta dalam tim pengabdian masyarakat Universitas Diponegoro. Izinkan saya untuk memaparkan sedikit ilmu yang sudah saya dapatkan dalam perkuliahan terkait dengan sertifikat produksi pangan olahan industri rumah tangga atau SPPIRT. Sebelum mengetahui tentang sertifikat produksi pangan olahan industri rumah tangga, kita harus mengetahui terlebih dahulu terkait tentang izin edar pangan olahan. Nah, apa itu izin edar pangan olahan? Izin edar pangan olahan merupakan persetujuan hasil penilaian kriteria tentang keamanan, mutu, dan gizi suatu pangan olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan dalam rangka untuk melakukan peredaran pangan olahan di Indonesia. Dari banyaknya pangan olahan yang dibuat, ada beberapa pangan olahan yang tidak diwajibkan untuk didaftarkan izin edarnya. Yang pertama, ada pangan olahan yang masa simpannya kurang dari 7 hari. Yang kedua, ada pangan olahan yang diimpor dalam jumlah yang kecil. Yang ketiga, pangan olahan yang digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku. Yang keempat, pangan olahan dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir. Yang kelima, ada pangan olahan yang diolah dan dikemas di hadapan pembeli. Dan yang terakhir, ada pangan siap saji. Di wilayah Indonesia sendiri, izin edar pangan olahan dapat dikeluarkan oleh yang pertama, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota berupa PIRT. Dan yang kedua, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM berupa BPOM RIMD untuk pangan olahan yang diproduksi dalam negeri dan BPOM RIML yang berupa pangan olahan yang diproduksi di luar negeri atau pangan impor. Izin edar SPPIRT. Nah, apa itu izin edar SPPIRT? Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga ini merupakan suatu jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Wali Kota kepada produsen pangan produksi industri rumah tangga pangan di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPPIRT dalam rangka peredaran pangan produksi industri rumah tangga pangan. Pangan olahan yang dapat didaftarkan di Dinas Kesehatan untuk memperoleh SPPIRT memiliki kriteria pangan sebagai berikut. Yang pertama, tempat usaha berada di tempat tinggal. Dan yang kedua, pangan olahan yang diproduksi secara manual hingga semi-otomatis. Jenis pangan yang dapat memperoleh SPPIRT ini mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau SPPIRT. Pangan-pangan yang dapat memperoleh sertifikat ini berupa: yang pertama, ada hasil olahan daging kering. Contoh produknya ada abon daging, dendeng daging, paru goreng kering, kerupuk kulit, dan sejenisnya. Yang kedua, ada hasil olahan ikan kering. Contoh produknya ada abon, ikan kering, ikan asin, ikan asap, keripik ikan, ebi, terasi kering, ikan goreng, serundeng ikan, keripik bekicot, dan sejenisnya. Yang ketiga, ada hasil olahan unggas kering. Contoh produknya ada abon unggas, unggas goreng, dendeng, dan sejenisnya. Yang keempat, ada hasil olahan sayur. Contoh produknya ada acar, asinan sayur, manisan sayur, jamur kering atau asin, sayur asin kering, sayur kering, emping melinjo atau labu, manisan rumput laut, dan sejenisnya. Yang kelima, ada hasil olahan kelapa. Contoh produknya ada kelapa parut kering, geplak, serundeng kelapa, dan sejenisnya. Yang keenam, ada tepung dan hasil olahannya. Contoh produknya berupa bihun, biskuit, dodol, kerupuk, kue kering, makaroni goreng, mie kering, mie tetek, tepung tapioka, tepung aren, tepung hongkwe, tepung beras, tepung kedelai, tepung sagu, dan sejenisnya. Yang ketujuh, ada produk minyak dan lemak. Contoh produknya yaitu minyak kacang tanah,
minyak kelapa, minyak wijen, minyak samin, dan sejenisnya. Yang kedelapan ada selai, jelly, dan sejenisnya. Contoh produknya yaitu selai, jelly buah, jelly agar, jelly bubuk rasa buah, jelly rumput laut, jelly lidah buaya, konyaku, serikaya, cincau, dan sejenisnya. Yang keenam ada produk gula, kembang gula, dan madu. Contoh produknya yaitu gula merah, gula batu, gula semut, kembang gula atau permen, kembang gula coklat, gulali, gula kapas atau harum manis, madu, sirup, noga, coklat cetak, dan sejenisnya. Yang ke-10 ada kopi dan teh kering. Contoh produknya yaitu kopi biji kering atau bubuk, teh hijau, teh hitam, teh kering, kopi capur, kopi giling dengan campuran gandum, jagung atau wijen, margarin ataupun gula. Dengan catatan bahwa kadar kopi tidak kurang dari 50% dan sejenisnya. Yang ke-11 ada bumbu. Contoh produknya berupa bumbu masakan kering, bumbu cabai, bawang goreng, cuka fermentasi, kecap asin atau manis, saus cabai, saus tomat, saus ikan, sambal, bumbu kacang, petis, dan sejenisnya. Yang ke-12 ada rempah-rempah. Contoh produknya yaitu bawang merah kering atau bubuk, bawang putih kering atau bubuk, cabai kering atau bubuk, cengkeh kering atau bubuk, jahe kering atau bubuk, kayu manis kering atau bubuk, kunyit kering atau bubuk, lada putih atau hitam dalam bentuk kering ataupun bubuk, biji pala kering ataupun bubuk, bunga pala kering ataupun bubuk, dan sejenisnya. Yang ke-13 ada minuman serbuk. Contoh produknya yaitu minuman serbuk kopi, minuman perasa seperti rasa jeruk dan rasa anggur, minuman serbuk kopi gula, minuman serbuk kopi gula dan susu, minuman serbuk tradisional, minuman serbuk teh, minuman serbuk kedelai, minuman serbuk kurma, minuman serbuk dari batang, daun, kulit tanaman, akar maupun bunga, kemudian minuman serbuk jahe, dan produk sejenisnya. Yang ke-14 ada hasil olahan buah. Contoh produknya yaitu keripik buah, buah kering, lempok buah, asinan buah, manisan buah, pisang sale, wajik atau wajik buah, dan produk sejenisnya. Dan ke-15 atau yang terakhir ada produk olahan biji-bijian, kacang-kacangan, dan umbi. Contoh produknya yaitu keripik umbi, keripik biji-bijian, ranginan, remesan umbi, marning jagung, emping, geduk goreng, kacang salut, kacang goreng, kuaci, opak, tape ketan, tape singkong, tiwul, wingko babat, wajik ketan, wijen, dan sejenisnya. Untuk produk yang tidak disebutkan dari ke-15 itu dapat didaftarkan ke BPOM. Jadi BPOM ini sendiri dapat menerbitkan untuk semua jenis pangan olahan. Kemudian bagaimana cara memperoleh izin edar SPP IRT? Berikut ini adalah alur penerbitan SPP IRT yang mengacu pada Peraturan BPOM nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Yang pertama, pemilik usaha atau penanggung jawab usaha dapat melakukan pendaftaran di Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, tepatnya di unit pelayanan terpadu satu pintu tiap daerah dengan membawa persyaratan yang berlaku. Syarat pendaftaran sertifikat produksi pangan industri rumah tangga diantaranya yaitu yang pertama, formulir permohonan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Yang kedua, gambar denah ruangan usaha. Yang ketiga, peta lokasi usaha. Yang keempat, pas foto 3x4 berwarna sebanyak 6 lembar. Yang kelima, fotokopi KTP pemilik usaha atau penanggung jawab usaha sebanyak 2 lembar. Yang keenam, sertifikat penyuluhan keamanan pangan bagi yang telah memiliki. Yang ketujuh, label pangan. Dan yang terakhir, hasil rekomendasi pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga bagi yang telah memiliki.
Bagi yang belum memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan, maka diwajibkan untuk mengikuti program penyuluhan keamanan pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat dan memperoleh sertifikat. Setelah itu, akan dilaksanakannya pemeriksaan sarana produksi oleh District Food Inspector dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat. Kemudian, surat rekomendasi penerbitan SPPIRT akan diberikan kepada pelaku usaha yang telah lulus penyuluhan keamanan pangan dengan nilai minimal 60 dari 100 dan pemeriksaan sarana produksi mendapatkan level 1 atau 2. Setelah semua persyaratan ini terpenuhi, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP akan menerbitkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Setelah itu, pelaku usaha atau penanggung jawab usaha akan menerima sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Perlu diketahui bahwa pendaftaran SPPRT ini gratis atau tidak memungut biaya apapun. Selain itu, pendaftarannya juga sangat mudah, sehingga diharapkan setiap industri rumah tangga yang ada itu dapat melakukan pendaftaran sertifikat PRT untuk memberikan jaminan kepada para konsumen bahwa produk yang diproduksi itu telah aman dan memiliki mutu yang baik. Sekian pemaparan materi terkait Sertifikat Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga atau SPPIRT yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada tim pengabdian masyarakat Universitas Diponegoro, warga masyarakat Desa Banyumeneng, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak, dan Kementerian Riset dan Teknologi.